Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi wa alaihi allati la tuhsa wa la tustaqsa zahirah wa batinah hissiyah wa ma'nawiyah dunyawiyah wa barzakhiyah wa ukhrawiyah awwaliyah wa abadiyah biwasilati habibihi wa nabiyihi wa rasulihi wa safiyihi wa kalimihi wa khalilihi sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imami jami'i ahlil maqamatil aliyah sayyidil wara wa akramihim sajiyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Faya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat para pecinta, pengagum dan juga penganut Allah Jalla Jalaluhu wahdah
dan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para perindu dan para murid, yakni pengharap Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli. Minimal ikhwan-ikhwan yang masih belajar di dalam membangun keyakinan, keimanan, membangun keislaman, membangun keihsanan, dalam membangun kecintaan, membangun ta'zim, membangun kerinduan, juga membangun pengetahuan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan kepada Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, juga membangun hubungan, yakni muamalah dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dan membangun hubungan dengan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesempurna mungkin. Juga membangun muamalah, hubungan pergaulan yang sebaik mungkin dengan sesama manusia dan sesama makhluk Allah, walaupun itu hewan, bahkan makhluk-makhluk Allah yang disebut jamadat. Istilah kita makhluk yang tak hidup, bahwa Allah dan Rasulnya mendidik dengan sebaik-baiknya didikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pergaulan yang sempurna dengan semua jajaran makhluk-makhluk Allah. Juga dengan orang-orang yang sudah ada di alam barzakh, bagaimana menjalin hubungan yang sempurna dengan mereka, dan juga dengan orang-orang yang masih ada di alam arwah, hubungan dengan malaikat, hubungan dengan akhirat, hubungan dengan Quran dan semua kitab-kitab samawi, hubungan dengan seluruh utusan-utusan Allah. Begitu sempurnanya, begitu agungnya, begitu terpujinya ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kita semua Sayyiduna wa Maulana Muhammad dalam membangun hubungan, dalam membangun pergaulan yang sempurna
Subhanallah, kita tidak akan menemukan peradaban yang sempurna di dalam hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan semua lapisan dan jajaran makhluk Tuhan yang sempurna, terpuji, terunggul, tersuci, terbenar, terwangi, seperti yang diajarkan oleh imam kita tertinggi, kekasih Allah Jalla Jalaluhu wahda, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita semuanya beruntung menjadi umat yang mendapat ajaran junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Apa keberuntungan kita menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dicatat poin-poin penting keberuntungan menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, keberuntungan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka umat ini dengan menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mendapat pelajaran, pendidikan, tarbiyah daripada junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, umat ini mampu mengenal Allah, mengenal Tuhan yang hak, mampu meraih segala kebaikan Tuhan, mampu meraih segala anugerah Tuhan, dan juga sampai bisa bertemu dengan Tuhan, sampai bisa melihat zat Tuhan, bisa dekat dengannya, bisa meraih pengkabulan seluruh doa-doa daripadanya. Ini keberuntungan, yakni keberuntungan yang berhubungan dengan Tuhan dan mampu mengabdi kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya pengabdian secara zahir dan secara batin,
sehingga mendapat keridhaan Tuhan, mendapat cinta Tuhan. Yang ini adalah anugerah yang paling tinggi, dikarenakan umat ini mendapat didikan daripada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan yang mana yang bisa membandingi hal ini? Di mana makhluk mengenal Tuhan, makhluk dekat dengan Tuhan yang maha suci dari segala sifat kekurangan, Tuhan yang maha kuasa dan kekuasaannya tidak terbatas. Kalau makhluk ini yang diciptakan Tuhan sudah dekat dengan Tuhan dan sudah mendapat ridho Tuhan, sudah mendapat cinta Tuhan, sudah mendapat kasih sayang Tuhan, apa yang ditakuti dalam hidup ini? Apa yang dikhawatirkan? Apa yang disediakan? Baik di dunia maupun nanti di alam kubur maupun di akhirat kelak. Semua alam semesta ini milik Tuhan. Semua alam semesta ciptaan Tuhan. Semua alam semesta diatur oleh Tuhan, dibolak-balik oleh Tuhan, ditentukan segala sesuatunya oleh Tuhan, baik dan buruknya segalanya oleh Tuhan. Bayangkan kalau manusia sudah dicintai oleh Tuhan yang ini, apa yang dikhawatirkan? Apa yang ditakutkan? Tidak pantas orang yang dicintai Tuhan takut tidak makan. Gak pantas yang dicintai oleh Tuhan takut sama makhluk. Subhanallah, ada seorang orang saleh. Seorang orang saleh, dia lagi sholat di hutan. Di saat dia lagi sholat di hutan, datang macan. Dia tidak lari dari sholatnya. Sahabatnya melihat dari kejauhan, mau menolong gimana? Dia sampai assalamualaikum, assalamualaikum. Itu macan cuma mengelilinginya, memandangnya. Dia tidak bergerak, dia tidak lari, dia tidak berteriak, tidak minta. Sampai dia wirid, berdoa, sudah selesai. Kembali lagi itu harimau ke hutan. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa kau tidak lari? Apa jawabannya? Saya malu oleh Tuhan. Allah Akbar. Jawabannya, saya malu oleh Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan, lalu harus takut dengan macan yang dibikin oleh Tuhan. Dan macan pun digerakkan oleh Tuhan, hatinya digerakkan oleh Tuhan. Dia mau menerkam apa, mau gitu, mau gini, semuanya. Dan kekuatannya pun juga oleh siapa? Oleh Tuhan, semuanya oleh Tuhan. Lagi salat, lagi taat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, lalu datang macan, dan yang mana digerakkannya juga oleh Tuhan. Bagaimana tidak malu kalau lari daripada pengabdian pada Allah Jalla Jalaluhu wahdah? Barokahnya apa? Efeknya apa? Diperlihatkan oleh Tuhan bahwa keyakinan yang sempurna kepada Tuhannya tatkala mengabdi kepada Tuhannya,
maka segalak apapun hewan oleh Allah ditundukkan. Bahkan hewan yang takut, hewan yang merasa segan terhadap orang-orang yang merasa segan kepada Tuhannya dan merasa takut kepada Tuhannya, takut murka Tuhannya, takut api neraka Tuhannya, itu sudah masuk kepada janji Allah. Orang yang takut kepada Allah, maka semua makhluk ini oleh Allah dikasih rasa segan, rasa takut terhadap orang seperti itu. Seperti orang yang cinta kepada Allah dengan tulus, maka cinta kepada Allah ini menjadi pelet yang paling dahsyat. Banyak orang yang tanya-tanya tentang pelet, ya, laki-laki banyak yang tanya-tanya tentang pelet, ya. Kenapa? Karena tidak laku-laku. Banyak sengaja datang ke rumah, minta apa? Minta 2 pelet. Ada yang minta pelet rezeki, ada yang minta pelet buat perempuan dan sebagainya. Nah, sekarang cerita pelet. Itu janji Allah. Janji Allah. Bahwa pelet yang paling dahsyat, yang tidak ada bandingannya, adalah mencintai Allah dengan sempurna. Maka siapa orang yang bisa mencintai Allah dengan sempurna, maka Allah menyimpan rasa cinta di dalam hatinya, hatta di hewan sekalipun, kepada orang tersebut. Kepada orang tersebut. Kalau kita dengar manaqib Sultanul Auliya Syekh Muhyiddin Al-Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ali, beliau suatu hari di Sungai Dajlah menyendiri, lalu kaki beliau dicelupkan sedikit ke Sungai Dajlah tersebut. Muridnya melihat dari pagi terus bergantian ikan, dari yang kecil sampai yang besar bergantian menciumi kaki Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, memperlihatkan mahabbahnya, cintanya kepada orang yang mencintai Allah dengan sempurna. Kalau kita dengar bahwa wali-wali Allah masuk ke hutan belantara, macan pun mencintainya. Ingat cerita Eyang Cibaduyut radhiyallahu taala anhu, gurunya apa? Syekhul Walid. Apa cerita? Mama Eyang Cibaduyut suatu waktu beliau Mama Cibaduyut cerita lagi di hutan, hujan lebat. Beliau berteduh, kata Ahmad Cibaduyut, kami berteduh di di lubang pohon duren, pohon duren hutan yang begitu besar, ada lubangnya itu, pohon duren. Begitu masuk ternyata di sana ada harimau, penuh dengan harimau yang lagi berteduh. Kata Eyang Cibaduyut, hanet cenah. Pagi linggis sih, pageye-geye jeung kerut hanet cenah. Subhanallah. Subhanallah, kan? Mereka menghargai. Mereka akan taat. Mereka akan cinta. Mereka akan segan. Kalau hati kita segan oleh Allah dengan sesungguh-sungguhnya, mereka akan segan. Kalau kita cinta kepada Allah sesungguh-sungguhnya, mereka akan cinta. Semua makhluk. Sehingga apapun kalau diperintah, hatta tumbuh-tumbuhan kalau diperintah, apa
apapun, angin kalau diperintah, api kalau diperintah akan tunduk kepada orang yang betul-betul tunduk kepada Tuhannya Allah Jalla Jalaluhu wahda. Seperti yang diceritakan dalam manaqib seorang wali, Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Beliau lagi duduk bersama sahabat-sahabatnya, murid-muridnya di hadapan beliau, gunung yang menjulang tinggi. Lalu ada muridnya yang bertanya, "Wahai Tuhan, sampai manakah seorang wali ditaati oleh makhluk ini?" Beliau menjawab, sampai kalau wali itu menyuruh gunung, nah telunjuknya ditunjukkan kepada gunung, padahal beliau hanya memberikan contoh. Sampai kalau seorang wali menyuruh kepada gunung harus bergeser, maka gunung akan taat mengikuti perintahnya. Saat itu gunung itu bergeser. Murid-muridnya menyaksikan, kaget semuanya. Kenapa? Karena gunungnya bergeser. Lalu beliau mengulangi ucapannya. Beliau berkata kepada gunung, "Wahai gunung, bukan engkau yang aku maksud, kembalilah." Akhirnya kembali lagi itu. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah sahabatnya tatkala beliau mau qada hajat. Qada hajat itu kata sopan dalam Islam. Kalau mau kencing atau mau buang berak, BAB, itu qada hajat. Menyuruh seorang sahabatnya, "Tolong ke itu pohon kurma semuanya, suruh ke sini, kami akan qada hajat." Bayangkan, sahabat itu tidak pakai fikir dua kali. Kenapa? Sudah tahu bahwa orang yang taat kepada Allah, sesungguh-sungguhnya cinta kepada Allah, orang yang takut oleh Allah, bahkan apalagi kalau Allah sudah mencintainya, apalagi beliau adalah kekasih Allah yang tertinggi derajatnya dalam mahabbah Allah. Walaupun semua nabi dicintai, semua rasul dicintai, semua wali dicintai, tapi derajat kecintaan ini berbeda-beda. Tidak ada derajat dan maqam mahabbah tertinggi kecuali apa yang Allah curahkan kepada kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu sahabat tersebut langsung ke kebun kurma. "Wahai pohon kurma, kalian dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mau qada hajat." Bagaimana pohon kurma tersebut? Pohon kurma taat. Pohon kurma taat. Pohon kurma menjadi mengerti apa yang diinginkan oleh orang yang dicintai Allah. Pohon kurma tahu. Pohon kurma merasakan kecintaan pohon kurma. Kecintaan pohon kurma kepada manusia yang paling mencintai Allah dan paling dicintai Allah Jalla Jalaluhu wahda. Pohon kurma semuanya mengangkat sekebunan, mengangkat itu pohon kurma. Akar yang paling besar sampai yang paling kecil, tidak ada yang copot, tidak ada yang putus. Lalu semuanya maju, bergerak, mengelilingi jasad Rasulullah SAW. Lalu kembali lagi ke tempatnya seperti semula. Lalu Rasulullah SAW, beliau berangkat dari tempat itu. Sahabat itu mengatakan, "Demi Allah, saya ingin tahu jasad Rasulullah SAW." Boro-boro kelihatan jasadnya, pakaiannya pun juga tidak kelihatan. Saking apa? Saking rapatnya itu barisan pohon kurma tersebut menghalangi jasad Rasulullah SAW dari pandangan yang lain. Lalu sahabat tersebut meriwayatkan, "Saya mencari bekas
qada hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak saya temukan, yang ada di pasir hanya wangi. Subhanallah. Itu Rasulullah. Ingat kita cerita bagaimana Nabi menyuruh bulan, kan? Bulan tunduk, bulan mengerti. Ingat, ini salah satu faktor penyebabnya adalah kecintaan makhluk. Kalau tulus sempurna kepada Sang Khalik, maka Allah menyimpan rasa cinta di siapapun dan di apapun itu, walaupun tumbuh-tumbuhan, walaupun angin, api, sehingga orang atau tumbuh-tumbuhan atau angin, api kalau disuruh oleh orang yang betul-betul cinta kepada Allah, maka atas nama cinta itu mereka taat. Kalau disuruh oleh orang yang betul-betul takut kepada Allah, maka atas nama takut itu mereka taat. Subhanallah. Subhanallah, sehingga Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruhu ali, beliau lagi duduk di kursi ngajarnya, ada burung yang suaranya mengganggu di atas hadirin yang lagi ngaji. Lalu beliau menyuruh angin, wahai angin, pisahkan kepalanya dari badannya, bawa ke sini. Langsung detik itu juga datang angin seketika, dan burung tersebut sudah ada di hadapan Sultanul Aulia dan sudah terpisah antara kepala dan badannya. Siapa yang disuruh oleh Sultan Aulia? Angin. Catat. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah kejadian-kejadian mukjizat atau kejadian-kejadian karamah ini, apakah malaikat yang menggerakkan angin tersebut atau anginnya sendiri yang taat? Apakah pohon kurma yang disuruh oleh Nabi untuk mengelilinginya dibawa, dicabut oleh malaikat atau oleh jin, atau dia sendiri yang sengaja? Seperti itu. Ini dijawab. Ini dijawab oleh banyak para ulama-ulama Allah, bahwa nabi wali itu hubungannya banyak. Dengan malaikat hubungan, dengan alam jin juga berhubungan, dengan tumbuh-tumbuhannya sendiri berhubungan, dengan anginnya itu berhubungan. Sehingga malaikat menjadi pelayannya, bangsa jin juga menghadaminya. Lalu di samping itu, alam semesta itu pun, anginnya dia sendiri taat, tumbuh-tumbuhannya dia sendiri taat. Ayo tuh kita, bulan dia sendiri taat. Kenapa? Karena semuanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hubungan seorang yang saleh, hubungan seorang wali, hubungan seorang nabi, seorang rasul, langsung hubungannya dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka nanti yang berbuat siapa? Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kalau Allah yang berbuat, apakah susah bagi Allah mendatangkan bulan
kekuasaannya tanpa malaikat? Susah apa enggak? Gak susah bagi Allah. Pohon kurmanya itu sendiri yang mengangkat dengan kekuasaan Allah. Apa susah bagi Allah? Apinya sendiri yang dingin, bukan oleh malaikat tapi oleh kekuasaan Allah. Nah, wali-wali Allah itu karena hubungannya dengan Allah, maka apa yang terjadi itu bukan karena malaikat yang bawa, bukan karena, walaupun itu pun juga bisa terjadi, bisa terjadi. Namun pohon kurmanya sendiri bisa bergerak bi kudratillah, dengan kudrat Allah, bisa digerakkan oleh kekuasaan Allah. Bisa. Walaupun malaikat ini mengurus makhluk, tapi makhluk ini pula kalau Allah yang memerintah tanpa dengan tangan malaikat, terjadi itu, bisa terjadi. Maka ini masuk kepada hukum ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala langsung berfirman kepada apa? Kepada apinya. Bukan Allah, wahai malaikat, tolong dinginkan api. Nah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada siapa? Api. Kan? Api tidak berakal. Bagi Allah yang maha kuasa, bagi Allah yang maha kuasa, yang tidak berakal bisa jadi berakal. Kalau kita, istri kita yang berakal jadi bego sama kita. Anak kita yang berakal kok jadi bego kalau kita yang nyuruh. Ya? Tapi bagi wali, orang yang betul cinta kepada Allah, mengenal Allah, orang yang takut oleh Allah dan dicintai oleh Allah, yang tidak berakal menjadi berakal. Ingat, kalau wali kalau nyuruh kepada hewan, bukan hewan dibawa oleh malaikat, hewannya jadi ngerti. Ama yang Cibaduyut radhiyallahu taala anhu, beliau diriwayatkan oleh Syekhul Walid apa almarhum itu setiap pagi suka memberi makan ayam. Banyak ayam di pesantren. Beliau bawa tongkat. Keajaiban setiap pagi terjadi, kata apa? Kenapa? Itu ayam tidak ada yang berani ngambil makanan bukan bagiannya. Yang kecil, beliau kasih kecil, khusus yang kecil. Tuh, yang kira-kira agak besar, khusus yang sejajar. Tuh. Terus yang sudah gede, itu dipisahkan. Mana laki-lakinya, mana perempuannya, dipisahin pakai tongkat. Kalau sudah habis, nggak ngambil kepada bagian yang kecil atau bagian yang lainnya. Subhanallah. Hanya pakai isyarat apa? Tongkat saja. Nah, ini harus di sini, ini ke sini, kamu jangan makan ini, kamu jangan ini. Sudah dapat bagian masing-masing. Subhanallah. Oleh malaikat? Bukan. Kekuasaan Allah. Dan dia jadi mengerti. Begitu pula angin tatkala diperintah oleh Sultanul Aulia, angin jadi ngerti. Kenapa? Karena memakai kekuasaan siapa? Allah Jalla Jalaluhu wahda. Catat oleh kita. Maka keberuntungan yang sangat besar daripada Sayyiduna wa Maulana Muhammad adalah bahwa kita sebagai umat junjunan alam sallallahu alaihi wasallam bisa mengenal Allah, bisa bergaul dengan Allah, bisa meraih cinta Allah, meraih ridha Allah, meraih kasih sayang Allah. Ini terbesar. Ini terbesar menjadi umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan ini tidak akan bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman dan tidak mau menjadi umat Nabi Muhammad. Sampai kapanpun ila yaumil qiyamah gak akan bisa. Gak akan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua,
anugerah terbesar. Ini titik-titik yang terbesar. Kita menjadi umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anugerah terbesar yang kedua adalah kita bisa mengenal siapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bisa dekat dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bisa meraih cinta, ridhonya, kasih sayang Nabi Muhammad. Kita bisa meraih segala kebaikan dan anugerah Kangjeng Nabi Muhammad. Kita bisa meraih barokah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa meraih syafaat pertolongan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi anugerah terhebat, ini menjadi kebanggaan terhebat setelah kita mengenal Allah, setelah kita bisa dekat dengan Allah, setelah kita bisa meraih segala kebaikan dari Allah. Maka anugerah terhebat tatkala kita bisa mengenal Sayyiduna wa Maulana Muhammad, bisa dekat dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad, bisa meraih segala kebaikan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa begitu? Ini disebut anugerah. Orang kenal pejabat si A si B, dekat dengan pejabat si A si B, dekat dengan orang kaya, dekat dengan penguasa dan sebagainya. Tidak ada yang lebih hebat dibanding dengan orang yang dekat dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tidak ada yang lebih beruntung, yang lebih mulia, yang lebih terpuji dibanding dengan orang yang meraih cinta dan ridhanya dan kasih sayangnya Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Makanya kalau kalian melihat langsung berdampingan tiada henti siang dan malam beribu-ribu tahun sampai kalian mati dengan siapapun, tidak akan menyamai nilai kalian cuma mimpi saja melihat Sayyiduna Muhammad. Allah, mimpi saja, iya. Tadi sudah dikatakan cuma mimpi saja. Kalian tidak mimpi nih, berdampingan dengan siapapun yang cantik, yang cakep, yang sohor, pejabat, penguasa, yang bergelar hebat, silakan. Banyak orang yang besar-besar menurut kalian, lalu kalian bergaul siang dan malam beribu-ribu tahun. Andai kata pergaulan itu terjadi, bandingkan dengan mimpi sekali saja melihat wajah Sayyidina Muhammad. Tidak ada yang bisa membandingnya, apalagi kalau secara terang-terangan. Kalau secara terang-terangan, subhanallah. Moga-moga kita mendapat rezeki bisa melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi dan secara terang-terangan. Dan ada bisyarah, kabar gembira bagi siapapun yang pernah mimpi dengan Rasulullah SAW. Apa bisyarahnya? Bisyarahnya adalah dua perkara. Yang pertama adalah nanti yaumal qiyamah akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, bonusnya apa? Bonusnya di dunia, walaupun pada saat sakaratul maut akan melihat dulu secara langsung, bukan mimpi, walaupun hanya selewat, bisa melihat dulu wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Makanya orang-orang soleh terus berupaya ingin mimpi dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Wa biru'ya Muhammad farihat anfusul ibad.
Dan dengan sebab melihat Sayyiduna wa Maulana Muhammad, walaupun di dalam mimpi, farihat anfusul ibad, maka semua hamba Allah akan merasa bahagia yang tak terhingga. Wa biru'ya Muhammad farihat anfusul ibad. Itu anugerah yang keberapa? Anugerah yang keberapa? Subhanallah. Anugerah yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan selanjutnya insya Allah nanti di majelis yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan kita panjang umur. Ya, segitu juga kita alhamdulillah ini untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan dengan majelis seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa meraih segala kebaikan Allah, cinta Allah, ridha Allah, dan dekat dengan Rasulullah SAW, bisa meraih segala kebaikan Rasulullah SAW. Siapapun yang berkorban demi Allah dan Rasulnya, siapapun yang terlibat dalam acara pengagungan Allah dan Rasulnya seperti ini, insya Allah akan mendapatkan anugerah dari Allah dan Rasulnya. Berbuatlah yang terbaik untuk yang terbaik supaya mendapatkan yang terbaik pula. Dan kenapa panggungnya dihias? Kenapa soundnya harus lebih bagus? Kenapa kalau qasidah yang bersuaranya tidak boleh lembing, tidak boleh yang harus yang bagus-bagus? Ingat, catat kaidah hidup, berbuatlah yang terbaik untuk yang terbaik, karena tidak ada yang terbaik kecuali Allah dan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Lalu nanti akan mendapatkan yang terbaik pula. Jadi gaji mah kumaha gawe gaze gitunya. Ya ulah hayang sarua. Sarua muludan man pika jam 8 beuting ge jeung pake tengah putih pika subuh segala rupa. Ya beda aja. Sawa kayana ngalemur nu sajam jeung nu 3 jam. Wah, sarua we melalui streaming oge jeung langsung hadir. Nya beda tuh jang. Banyak nu make lempang, nu make bensin, pakai jeung sarua jeung anu cicing di kamar ngehep-hep dina kasur ngadengekeun streamingnya mah sarua teh ujang. Kos nu linglung wae. Eta mah paragi nu rengkot streaming gitu dah, radio paragi nu rengkot, atanapi paragi nu boga udur nu gering jeung sabangsana. Ai nu kuat nu mampu, itu tidak ada yang terbaik kecuali dari hasil perbuatan dia yang terbaik pula, maka hasilnya yang terbaik pula. Is okay? You crazy? No. Ngerti gede. Alhamdulillah. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam shahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi sallallahu alaihi wasallam bani adi min الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراحلة
نسوة من الحضرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله. Berapa? Sadayana berapa? Allah mahujankan berkahan dina wangiya dina saat mahujankan welas asihna, mahujankan pangampurana. Allah mahujankan ijabahna dibuka pintu langit ku Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamu alaika ya Rasul salamu alaika ya Habib salamu alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi karim
اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء لنا معينا ومسعفا وضوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Pengumuman sedangkan bubar bahwa